tidak gampang. Ya. Tugas ini sangat berat, apalagi Timotius adalah seorang yang masih sangat muda. Tetapi Bapak Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus melihat bahwa Timotius ini walaupun dia masih sangat muda, tapi dia mampu melakukan tanggung jawab itu. Ini terukur dari apa yang dilihat oleh Rasul Paulus sepanjang mereka ada bersama-sama dalam tugas pelayanan itu. Rasul Paulus ketika mengelilingi jemaat-jemaat dalam melakukan pemberitaan Injil, Timotius dibawa serta. Dan Timotius ini juga adalah salah satu teman kerjanya Rasul Paulus yang dinilai sangat setia, sangat rajin. Dan di samping mereka ada bersama-sama, Rasul Paulus juga membekali, mempersiapkan Timotius secara luar biasa. Sehingga pada akhirnya ketika Timotius diberi tanggung jawab untuk ada di tengah-tengah pelayanan itu, ia benar-benar sudah disiapkan menjadi seorang yang luar biasa. Ya. Kemampuannya benar-benar teruji. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ajaran sesat yang dimaksudkan dalam bacaan tadi adalah yang pertama dibilang melarang orang kawin. Ya. Bapak Mama saudara sekalian, bagi Rasul Paulus ajaran ini tidak benar. Karena apa? Karena bicara tentang perkawinan itu adalah perintah Allah. Itu adalah perintah Allah. Karena itu tidak benar kalau perintah Allah dianggap sebagai ajaran yang menyesatkan. Yang kedua, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, karena itu mengandung dosa. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus menyebut ajaran-ajaran sesat itu ya, sebagai tahyul dan dongeng. Bapak Mama saudara, tahyul dalam bahasa Yunani adalah begolos, yang berarti cerita-cerita yang tidak suci, cerita-cerita yang cemar, cerita-cerita yang sesat. Sedangkan kata dongeng dalam bahasa Yunani adalah mutos, yang berarti cerita-cerita isapan jempol, cerita-cerita yang banyak omong kosongnya, yang sifatnya turun-temurun dari dahulu sampai sekarang, yang diceritakan oleh nenek-nenek tua zaman dulu. Dan itu juga diceritakan kembali ya, secara turun-temurun sampai dengan generasi sekarang ini. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu Rasul Paulus kepada Timotius, dia perintahkan untuk menjauhi ajaran-ajaran sesat itu. Kata jauhilah dalam bahasa Yunani paraitos, paraito, yang artinya menjauh, yang artinya menolak, yang artinya mengusir. Ya. Tentu arti kata ini merupakan kata kerja yang ditulis dalam bentuk perintah. Menjauh atau jauhi. Bapak Bapak saudara yang Tuhan Yesus kasih, setelah Rasul Paulus memberikan perintah kepada Timotius untuk menjauhi ajaran-ajaran sesat tersebut, disusul dengan sebuah nasihat. Latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi,
Setelah ada perintah jauhilah ajaran-ajaran sesat itu, disusul dengan sebuah nasihat yang berarti, latihlah dirimu beribadah. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, kata beribadah dalam teks bacaan ini tidak kepada sebuah kebaktian yang lengkap dengan liturgi kebaktian belaka, tetapi lebih kepada hidup yang menunjukkan kesalehan, lebih kepada penghayatan iman dalam kata dan perbuatan, lebih kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan latihan beribadah dia punya manfaat bagi hidup hari ini dan hidup yang akan datang, karena dia mengandung janji keselamatan. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena itu setiap orang Kristen harus berani menolak dengan tegas apa yang namanya ajaran yang menyesatkan itu. Setiap orang Kristen belajar disiplin, melakukan hal-hal yang baik yang mendukung pertumbuhan rohaninya dan bisa menjadi teladan iman. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, di masa pandemi COVID-19 kita diminta untuk jaga imun tetapi juga jaga iman. Jaga imun lebih kepada latihan badan, lebih kepada jaga fisik supaya tetap sehat dan kuat. Dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup dan lain sebagainya, supaya fisik kita tetap kuat sehingga kita bisa melawan virus yang datang. Tetapi juga diminta untuk jaga iman. Ini dalam hubungannya dengan latihan rohani. Kuat secara fisik saja itu tidak berarti apa. Harus juga disertai dengan kuat secara rohani. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema yang diangkat dalam hubungannya dengan bacaan firman Tuhan hari ini, latihlah dirimu beribadah. Bapak Mama saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaannya adalah bahwa apa yang masih kurang dengan cara dan gaya kita beribadah, sehingga kita diminta untuk berlatih lagi. Kita diminta untuk berlatih secara terus-menerus. Kita membayangkan, Bapak Mama, ketika kita diminta untuk ada dalam sebuah perlombaan, ya, kalau di gereja-gereja biasanya kita akrab dengan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja, ya, lomba paduan suara, lomba vokal grup. Bapak Mama sebelum sampai pada tanggal kegiatan itu tentu jauh-jauh hari, 2-3 bulan sebelumnya, ya, sebelum kegiatan lomba itu, semua peserta tentu akan memanfaatkan waktu-waktu luang yang ada hampir setiap hari, berlatih secara sungguh-sungguh, ya, mempersiapkan diri dengan baik. Karena apa? Karena targetnya dia bisa mempersembahkan yang terbaik. Tidak hanya kepada para penonton, tetapi juga terutama kepada Tuhan. Berlatih mempersiapkan diri secara baik, supaya dia tidak asal tampil. Dia juga tidak tampil sembarangan, dia tidak menyanyi sembarangan. Ya, ada pembagian suara secara baik, suara 1, 2, 3, 4.
penghayatan yang baik. Tidak. Tidak juga yang dimaksudkan adalah sebuah ibadah yang dikemas dalam sebuah liturgi ibadah yang bagus. Tidak. Sementara orang yang beribadah, dia duduk sebentar, dia keluar, dia bilang. Kemudian dia masuk lagi, dia duduk tidak tenang, dia keluar lagi. Apa yang dia dapat? Ya. Lebih fatal lagi kalau ibadah hanya 1-2 menit kemudian pulang terus. Tidak sampai selesai. Ikut ibadah tidak sampai selesai. Rasul Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, ibadah yang dimaksudkan adalah soal penyerahan diri secara total kepada Allah. Soal penghayatan iman dalam kata dan perbuatan. Dalam kehidupan tiap-tiap hari, ia menunjukkan sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang saleh, menjadi teladan, menjadi contoh bagi kehidupan banyak orang. Papa Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya ketika membaca bagian firman ini, saya sedikit berenung. Timotius yang tiap harinya ada sama-sama dengan Rasul Paulus. Kemana saja Rasul Paulus melayani, dia setia mengikutinya. Tidak hanya sekedar menjadi pengikut yang setia, tidak hanya sekedar supaya dia disebut sebagai pengikut yang rajin, tetapi dia belajar banyak hal. Belajar tentang buah-buah pemberitaan yang disampaikan Rasul Paulus. Belajar juga tentang kesabaran hidup. Belajar juga tentang kesetiaan hidup. Dan belajar juga dari Rasul Paulus. Ya. Seperti apa Rasul Paulus memberi diri, memberi hidup sepenuhnya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu yang dia belajar. Bukan hanya belajar isi absen supaya dia tetap hadir setiap saat sampai pernah alpa, tidak. Tapi dia belajar untuk mempersiapkan diri. Jika satu saat Tuhan memanggil dia mau menjadi pribadi yang sama seperti Rasul Paulus. Ya. Setia dalam pekerjaan pelayanan, tetapi juga memberi teladan iman, memberi teladan hidup yang luar biasa bagi semua orang yang dia layani. Papa Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasih, cerita-cerita kecil ya sampai dengan saat ini dalam hubungannya dengan penyebaran virus corona yang semakin menjadi-jadi. TTS sudah dinyatakan zona merah. Bahkan tempat-tempat yang dinyatakan zona merah dalam wilayah Timur Tengah Selatan tidak jauh jangkauannya dari kita. Semakin dekat